Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan materi penyusunan referensi atau sumber pustaka. Kemudian anggota kami yang pertama Atta Cahaya Gulita, yang kedua Ziyadatul Ilmi Zainuddin Putri, yang ketiga Siti Zumratul Wakidah. Namun mohon maaf sebelumnya, salah satu anggota kami yang bernama Ziyadatul Ilmi tidak dapat mengikuti presentasi hari ini dikarenakan sedang menjalankan ibadah umroh. Kemudian akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kita lanjutkan materi pertama, yaitu plagiarisme. Dalam KBBI, arti plagiarisme sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta. Kemudian, plagiarisme tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Plagiat didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber yang tepat dan memadai. Adapun ruang lingkup plagiarisme, yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, panganan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Lalu ada tipe plagiarisme menurut Sulistyo, yaitu yang pertama, plagiarisme kata demi kata atau word of word plagiarism, di mana penulis menggunakan kata-kata penulis lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber atau plagiarism of source, di mana penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship, di mana penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain. Dan yang terakhir ada self-plagiarism, merupakan tipe penulis yang mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya sendiri. Lalu ada pengertian dari kutipan dan rujukan. Yang pertama adalah kutipan. Dalam KBBI, kutipan diartikan sebagai penguatan, petikan, nukilan, dan sifat. Sedangkan secara istilah, kutipan merupakan pengulangan suatu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat, dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli, dan ditandai oleh tanda kutip atau diselingi dengan tanda kutip. Yang kemudian ada rujukan. Rujukan adalah catatan referensi sumber acuan dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet, yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Rujukan biasanya berupa catatan dalam atau in-text, catatan kaki atau footnote, atau catatan akhir atau endnote. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang ditulis sama persis dengan kutipan aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Contoh, dalam hal klausa, Alwi 2000 halaman 39 menyatakan bahwa istilah klausa disepakati untuk merujuk pada deretan kata yang paling tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi belum memiliki intonasi atau baca tertentu. Contoh kutipan langsung pendek. Berikutnya, kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil intisari tanpa mengurangi makna sebenarnya yang ada di kalimat. Contohnya,
Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Misal Due, 2016 halaman 207. Selanjutnya yaitu rujukan. Rujukan dibagi menjadi 3. Footnote, in-text, dan endnote. Footnote merupakan catatan yang berada di bawah dalam halaman karya ilmiah. Contohnya, John Wisantrok, Perspektif Masa Hidup, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012, halaman 6, sumber rujukan dari buku. Kemudian in-text, dalam bahasa Indonesia, biasanya disebut catatan dalam kurung, yang berfungsi untuk menunjukkan referensi dari suatu pernyataan yang disebutkan dalam teks, baik merupakan saduran atau kutipan langsung. Contohnya, kita harus mencari kenyataan pemikiran Islam yang dapat dikatakan mewakili Indonesia, namun pada waktu yang sama juga mempunyai kaitan yang nyata dengan pemikiran Islam secara umum. Majid 1995 halaman 23. Kemudian endnote. Endnote adalah catatan di akhir suatu dokumen. Endnote akan diletakkan pada halaman paling akhir dari suatu dokumen atau file yang telah dibuat. Endnote sebagai catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah dan sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya penulisan endnote ini sama dengan footnote. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Cara penulisan daftar pustaka seperti yang ada di layar, ada 6. Yang pertama, jurnal online, skripsi, artikel koran, jurnal, dokumen resmi pemerintah, dan karya terjemahan. Sekian kelompok kami. Bila ada salah kata dan kalimat, kami mohon maaf. Atas perhatian teman-teman dan dosen pembimbing, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman, jika ada pertanyaan maupun kritikan bisa disampaikan lewat grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.